yang berjudul Untuk Saat Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Dewan Juri MAPSI sebagai penilai yang saya hormati, kepada guru pendamping dan teman-teman sebagai penonton, pendengar dan pengamat yang saya hargai serta saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Firza Agung Pramudia dari SMP Negeri 7 Semarang, kategori Pidato Putra, tema pandemi COVID-19. Untuk itu, saya siap untuk bermulai berpidato. Hadirin rahimakumullah, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, dalam keadaan seperti ini, pihak berwenang diberi kesempatan mengadakan lomba mata pelajaran pendidikan agama Islam dan seni Islam, atau yang sering kita sebut MAPSI, M-A-P-S-I, jenjang SMP tahun 2021 tingkat Kota Semarang, dan saya sebagai peserta senang karena dapat mengikutinya. Marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat hidayah anugerah yang telah dilimpahkan kepada hambanya. Pada akhir tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2021 masa kini, dunia mengalami musibah pandemi COVID-19 yang masih membuat seluruh penduduk bumi waspada hingga saat ini. COVID adalah penyakit penularan atau virus yang menular disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang sering kita sebut virus corona, berasal dari kota Wuhan, negara Cina. Virus corona ini benar-benar sangat berbahaya karena menyerang saluran pernapasan seperti bergejala sesak napas, batuk, flu, demam, dan masih menimbulkan gejala lainnya. Penyebaran virus corona yang sangat cepat mengakibatkan seluruh dunia merasakan dampak-dampaknya, sehingga terciptalah pandemi COVID-19, yaitu virus corona ini telah menimbulkan kasus kematian ratusan ribu jiwa di awal pandemi hingga saat ini di Indonesia. Bahkan Indonesia pernah mencatat rekor kasus kematian COVID-19 terbanyak di dunia. Hadirin rahimakumullah, wafatnya karena bencana ini akan mendapatkan nikmat dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis menyatakan bahwa mereka yang wafat karena taun, suatu penyakit yang mewabah pada masa Nabi atau sahabat Nabi yang wafat itu dinilai sebagai syahid. Tentu saja syahidnya tidak sama dengan mereka orang yang gugur dalam peperangan membela kebenaran, tapi syahidnya ini dinamai syahidul akhirah. Jadi mereka tetap dimandikan, tetap disolatkan, tetap dikafankan, berbeda dengan orang yang gugur jalan Allah yang tidak dikafankan, tidak dimandikan, dan disolatkan. Ganjaran yang diberikan Allah karena kematiannya akibat virus ini serupa dengan ganjaran orang yang meninggal di medan perang. Orang yang meninggal karena wabah itu bukan hanya orang bersalah, namun juga orang yang tidak berdosa, tidak bersalah, atau juga mengalami dampaknya. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25, Allah berfirman, "Wattaqu fitnatal la tusibal ladzina zalamu minkum khossah," yang artinya hati-hatilah datangnya suatu bencana ujian yang menimpa bukan hanya orang-orang durhaka dan zolim di antara kamu, namun dunia juga tidak akan diam. Dunia selalu bertindak dan seluruh dunia bekerja sama untuk menangani masalah yang tercipta di berbagai bidang. Contohnya di bidang keagamaan, seluruh umat beragama yang beragama Islam ditiadakan sholat di masjid bahkan saat hari besar karena menciptakan kerumunan. Lalu ada di bidang perekonomian, karena saat terjadinya pandemi perekonomian pun ikut menurun. Lalu contohnya lagi di bidang pendidikan, seperti teman-teman atau siswa-siswi yang dirasakan saat ini tidak dapat sekolah seperti pada umumnya. Namun diadakannya sekolah online yang membuat kualitas pendidikan turun karena suatu keterbatasan yang terjadi. Namun seperti yang saya katakan tadi, semua ini hanya ujian untuk kita semua, dan pasti kita menemukan jalannya. Hasil kerjasama dari negara yang ikut berpartisipasi ialah vaksin COVID-19 sebagai pencegahan perlindungan di internal pada tubuh, diikutinya pencegahan eksternal atau protokol kesehatan yang meliputi cuci tangan setelah memegang sesuatu,
menggunakan masker sesuai ketentuan, jaga jarak, hindari tempat kerumunan. Dan hasil kerjasama tersebut membuat Indonesia dan seluruh negara di dunia segera kembali dan memulih. Masalah di bidang yang saya sebutkan tadi, yaitu keagamaan, perekonomian, pendidikan menjadi teratasi. Di bidang perekonomian pun teratasi dengan aturan kerja yang baru selama pandemi. Kok contohnya WFH, work from home. Di bidang keagamaan pula, para ulama dan para petinggi mengajarkan seluruh umat muslim bertata cara sholat di rumah bersama keluarga saat hari besar, contohnya Idul Adha dan Idul Fitri. Di bidang pendidikan pun dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui daring dan dalam jaringan, dan sekarang juga akhirnya berproses ke PTM, pembelajaran tatap muka. Setelah membuat angka kematian yang pada awalnya pandemi tinggi hingga saat ini terus menurun, akhirnya menjadi sedikit hingga saat ini. Itu semua karena kita mengajarkan, mendengarkan, dan melakukan. Marilah kita pulihkan keadaan Indonesia secara bersama-sama. Patuhi protokol kesehatan, laksanakan vaksinasi. Untuk itu, Spentura Jaya, Spentura oke, Spentura hebat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata membuat para penonton tidak nyaman. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan karena sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya pamit mengundurkan diri. Sekali lagi saya ucapkan syukron kasiron. Terima kasih. Thank you. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Merci. Shishini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.